Kabupaten Lampung Timur yang bertugas di UPTD SD Negeri 2 Labuhan Ratu 7. Berikut adalah aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eri. Waalaikumsalam, Pak Supri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana, Bapak? Iya, alhamdulillah juga sehat. Mungkin pagi ini sudah siap ya untuk melakukan pra-observasi. Insya Allah sudah siap, Pak. Jadi tujuan dari pengajaran mengidentifikasi area fokus observasi dan menyusun rencana observasi itu adalah tujuan dari observasi ini ya. Yeah. Nah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi pra-observasi ini. Saya harap kita bekerja sama untuk memastikan bahwa sesi observasi nanti akan memberikan manfaat maksimal bagi pengajar Bapak. Terima kasih juga, Pak. Jadi saya merasa senang Bapak bisa mendapatkan masukan dari Bapak, kemudian terutama mengenai bagaimana saya bisa lebih efektif dalam proses mengajar. Iya. Sebelum kita melanjutkan, bisakah Bapak ceritakan apa tujuan utama dari pelajaran yang akan diobservasi nanti? Apa yang ingin Bapak capai di akhir pelajaran tersebut? Jadi tujuan utamanya itu yang jelas supaya siswa itu memahami konsep dasar dari materi yang saya sampaikan. Misalkan kalau dalam pembelajaran PJOK itu kan ada menendang dalam permainan kuda besar, terus kemudian ada menggiring, mengoper. Nah, jadi saya ingin mereka tidak hanya memahami secara teori, tapi juga bisa langsung melakukan aksi nyatanya. Wah, bagus sekali ya. Jadi Bapak ingin fokus pada pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. Apa yang Bapak harapkan dari siswa tersebut selama melakukan pelajaran tersebut? Jadi saya berharap mereka ini aktif, ya, aktif bertanya jika mungkin ada yang belum dipahami. Terus kemudian mereka dapat aktif juga dalam bekerja kelompok. Tujuannya seperti itu, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin belum mereka pahami saat proses pembelajaran. Sekarang mari kita tentukan area fokus observasi. Apakah ada aspek tertentu dari pengajaran Bapak yang ingin Bapak tingkatkan atau butuhkan umpan balik khusus? Jadi yang perlu saya tingkatkan, saya rasa bagaimana cara mengelola dinamika kelompok, karena terkadang sulit, Pak, bagi saya ini untuk membuat semua siswa ini agar tetap fokus, karena terutama pada saat sesi diskusi kelompok. Jadi ketika dibentuk kelompok itu terkadang masih ada beberapa anak yang masih asik dengan dunianya sendiri seperti itu, Pak. Mengelola dinamika kelas adalah hal penting. Apakah Bapak ingin fokus observasi ini pada bagaimana Bapak memfasilitasi diskusi kelompok atau lebih pada strategi keseluruhan untuk menjaga perhatian siswa? Jadi saya pikir keduanya itu sangat penting, Pak. Tapi mungkin kita bisa lebih fokus pada bagaimana cara memfasilitasi diskusi kelompok tersebut, sehingga saya ingin tahu apakah metode yang saya gunakan ini sudah efektif dalam membimbing mereka atau belum. Terus kemudian yang diharapkan supaya anak-anak itu lebih aktif seperti itu. Iya. Baik, jadi kita akan fokus pada strategi memfasilitasi diskusi kelompok dan bagaimana menjaga siswa tetap terlibat. Saya akan memperhatikan bagaimana Bapak mengelola waktu, memberikan instruksi, serta merespon interaksi siswa. Untuk sesi observasi, berapa lama kira-kira Bapak butuhkan
untuk melaksanakan pembelajaran ini? Jadi yang saya rencanakan ini pelajaran akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Mungkin kita fokuskan 20 menit pertama itu untuk sesi diskusi kelompok. Itu terdengar sangat baik. Saya akan hadir di kelas Bapak selama sesi tersebut dan mengamati bagaimana Bapak memfasilitasi diskusi kelompok serta observasi. Kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan temuan dan refleksi. Baik Pak, saya setuju. Terima kasih atas kesediaannya Bapak untuk membantu saya dalam meningkatkan proses sistem pembelajaran yang saya gunakan Pak. Terima kasih atas keterbukaan Bapak dalam sesi ini. Saya yakin observasi ini akan sangat bermanfaat. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan sebelum observasi? Saya nilai sudah cukup Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Saya merasa lebih siap insya Allah sekarang melakukan observasi Pak. Ya, wah bagus. Saya akan memastikan untuk mengobservasi sesuai dengan fokus yang telah kita sepakati dalam jumpa di kelas. Sampai jumpa di kelas. Iya Pak, sampai jumpa. Terima kasih. Paginya apakah sudah siap? Karena kita langsung mulai saja ya. Contoh. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan pagi hari ini merupakan pelajaran PJK, di mana ini nanti materinya yaitu tentang permainan bola besar. Permainan bola besar itu apa saja kira-kira? Apa? Apa cakra itu? Sepak takraw. Oh ya, ada bola voli, sepak bola, basket, ya. Nah, nanti kita akan pelajari terlebih dahulu dalam materinya yaitu tentang permainan bola besar, yakni permainan sepak bola. Sebelum kita masuk ke materi, siapa yang sudah pernah melihat permainan sepak bola atau mungkin sudah pernah memainkannya? Nah, tentunya semua sudah pernah. Bagaimana cara permainan sepak bola dengan menggunakan apa? Kaki dengan cara di ini ya, permainan bola besar, permainan sepak bola dengan gerakan teknik menendang dan menahan bola. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mengenal pemahaman sepak bola. Jadi tujuannya kalian memahami tentang permainan sepak bola. Yang kedua, siswa dapat melakukan gerakan menggiring, operan, menendang dan menuju bola. Jadi bisa menggiring, bisa menendang dan menuju bola. Tuh. Kemudian siswa dapat bermain sepak bola dengan peraturan yang sederhana. Tentunya nanti akan ada variasi peraturan yang kita sederhanakan. Contoh, kira-kira peraturan yang ada di dalam permainan sepak bola itu apa? Peraturan nggak boleh menyentuh tangan kecuali kiper. Terus ada lagi nggak boleh main kasar. Terus ada lagi yang tahu? Selain mainnya nggak boleh pakai tangan, nggak boleh main kasar. Terus ada lagi yang tahu kira-kira apa? Hah? Nggak boleh zikir sama itu itu. Oke. Pengertian sepak bola. Permainan sepak bola dapat dilakukan dikatakan sebagai olahraga permainan yang sangat menarik, ya, dan
suka dengan permainan yang namanya permainan sepak bola. Nah, itu akan melawan Australia. Nah, besok itu mau melawan Australia untuk lolos ke Piala Dunia. Kira-kira pemain sepak bola yang kalian ketahui ada? Farhan karena apa? Karena ganteng ya. Perempuan Ronaldo, Messi, Alan selain pemain. Oh, Mbappe. Siapa? M Salah, bukan yang bener. Ya. Jadi pemain-pemain bintang sepak bola itu tentunya juga perlu proses, ya. Jadi mereka nggak serta-merta tahu-tahu jadi pemain sepak bola hebat, enggak. Artinya juga memerlukan latihan yang cukup serius. Nah, di sini ada gambar salah satu atlet sepak bola, ada Messi dan Ronaldo. Ini ini dasarnya ada yang pertama apa tadi? Menendang. Terus mau ini berarti dengan menggunakan dada. Kalau kalian sering melihat permainan sepak bola di televisi atau mungkin di media sosial seperti YouTube, itu pasti ada beberapa pemain sepak bola yang menahan bolanya dengan menggunakan dada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kalian ini nanti akan pada bagi kelompok, di mana masing-masing kelompok itu nanti akan ada tugas, yaitu mempraktekkan gerakan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu menendang, terus kemudian menahan bola, menyundul, ya. Nanti akan Pak Arif akan beri lembar soal, ya. Lembar soal di situ nanti kalian kerja kelompok, kemudian terus praktekkan, terus di situ kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian. Contoh, misalnya teknik menyundul, Nopal ini sudah bisa menyundul tapi kurang tepat. Nah, di situ nanti ada kategorinya, poin-poinnya. Jadi nanti kalian, selain kalian itu nanti belajar, kalian juga belajar menilai dari teman, ya. Teman kalian juga kalian nanti nilai sendiri. Terus kemudian selain itu juga nanti kalau misalkan ada yang mungkin, Pak, saya nggak bisa, Pak, teknik menyundul, teknik menendang saya nggak bisa, menahan bola saya nggak bisa. Gimana kalau nanti diganti dengan menggunakan tulisan? Misalnya saya merangkum tulisan atau apa, Pak, boleh. Kalau ada yang mau praktek langsung atau mungkin mau memilih berupa karya atau tulisan tadi, tentunya kalau misalnya mau memilih tulisan tentang sepak bola, ya. Nah, jadi LKPD-nya yaitu, silakan kalian tulis. Ini LKPD-nya. LKPD-nya yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, ini di sini menggunakan teka-teki silang atau disingkat dengan TTS. Contoh, di sini ada tulisan mendatar. Berarti mendatar tuh ke samping apa ke bawah? Samping. Mendatar tuh ke samping. Ini menurun kan nggak ada nih, menurun berarti ke bawah. Nah, contoh nomor 1, bertugas menjaga gawang. Kira-kira apa? Kiper. Nomor 1 pendatar. Cari. Ini satu ya, ini satu mendatar nih. Ini diisi. Apa jawabannya tadi? Kiper. Ya, diisi. Kemudian nomor 2, 3 dan 2 menurun. Dilanjutkan. Seperti itu kurang lebih cara isinya. Tapi kotak-kotaknya kalian harus ditulis dulu. Ya, kotak-kotaknya harus ditulis. Kemudian
PPD-nya ini sudah seperti ini. Nanti kalian selesaikan dulu. Yang sudah selesai nanti dikumpul. Nah ini, ya. Jadi ini kelompoknya setiap per meja ya, setiap per meja. Jadi satu kelompok ini membuat satu aja, nggak usah semua membuat, ya. Jadi siapa yang mau ini? Tulis itu siapa kelompoknya dimusyawarahkan. Nanti kalau misalnya ada yang belum tahu bertanya nanti ya. Saja yang dikumpulkan nanti satu saja ya. Ya, sama seperti itu. Sama seperti itu. Nanti ya satu kelompok nih. Nah satu kelompok yang dikumpulkan nanti satu. Tapi kalau semua menulis nggak apa-apa. Tapi yang baik anak-anak sekalian, bagaimana sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, kita akan refleksikan dulu kira-kira pemahaman kalian sampai di mana, pemahaman kita sampai di mana. Permainan bola besar, sepak bola tadi menggunakan apa kira-kira? Kaki. Terus kemudian apalagi yang kira-kira kalian ketahui tentang sepak bola yang sudah dipelajari tadi? Teknik teknik menyundul, ngoper ya. Nah itu salah satu refleksi yang kita temukan. Baik, kalau memang sudah memahami semua, nah kalau nanti ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan di luar jam Pak Erik, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang ditanyakan, tapi tentunya tentang pelajaran BJOK. Sampai di sini cukup ya. Nah, kalau memang cukup, Pak Erik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Pak Sudi. Tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas ya. Tadi sudah bagus, terima kasih sudah meluangkan waktunya dari yang sudah melakukan pembelajaran tadi. Sekarang melakukan pasca observasi. Ya. Jadi selama pembelajaran tadi Bapak membimbing kelompok sudah cukup bagus. Kemudian bagaimana depannya Bapak akan mengembangkan pembelajaran kelompok tadi agar lebih bagus. Jadi memang berdasarkan dari pembelajaran kelompok yang saya lakukan di bagi kelas anak-anak itu saya perhatikan masih ada beberapa siswa yang kurang begitu aktif, hanya ikut-ikutan saja. Nah, mungkin kedepannya anak-anak yang kurang aktif itu nanti akan saya berikan kayak tugas tambahan, tapi yang sesuai dengan kapasitas mereka. Bagus. Jadi menurut Bapak itu selama diskusi berjalan baik itu dari mananya? Jadi diskusi saya perhatikan berjalan baik itu dari kerjasama mereka di dalam kelompok, terus kemudian dalam mereka melakukan relasi dengan teman, berkomunikasi. Kalaupun misalnya ada beberapa seperti soal yang belum bisa dipahami, teman yang satu bisa membantu sama lain. Wow, luar biasa ya Pak Erik. Selama pembelajaran tadi Bapak sudah berhasil menciptakan lingkungan di mana siswa merasa cukup nyaman, kemudian benar-benar diperlukan lingkungan yang nyaman seperti itu. Kemudian ada hal lain yang menurut Bapak itu dalam diskusi tadi itu hasil itu gimana? Jadi di sisi mereka saling bekerja sama dalam relasi, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena mungkin sesuai dengan tugas mereka masing-masing di kelompok itu, sehingga banyak siswa yang yang antusias. Kemudian dari segi pengerjaan soal, terus kemudian dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan tadi, saya perhatikan anak-anak lebih aktif dan
dan lebih tertarik ketimbang dia harus diberikan secara individu. Itu kalau menurut saya tadi. Pendekatan Pak Erik itu untuk memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi sendiri, itu langkah-langkahnya sudah baik. Kemudian apa sih tantangan yang Pak Erik hadapi selama diskusi kelompok tadi? Jadi ada pun tantangannya yang saya hadapi dari tadi Pak Putu, jadi masih ada beberapa siswa yang nampaknya masih kurang begitu aktif dalam kerjasama dengan kelompoknya, sehingga siswa yang kurang aktif itu nanti ke depannya ya harus diberi seperti pertambahan, akan tetapi ya kita harus melihat kapasitas alat tersebut. Saya telah melihat tadi selama diskusi berjalan selama perbincangan, kemudian saya melihat beberapa hal positif dari observasi tadi. Pertama, seperti Pak Erik yang sebutkan tadi, pembagian kelompok usaha Isya, kemudian Bapak juga memberikan instruksi yang jelas sehingga siswa tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah fondasi yang baik. Ya Pak, jadi mungkin dengan adanya kerja kelompok seperti itu, siswa lebih antusias, dan saya berharap, harapan saya ke depannya siswa akan lebih giat belajar tentunya, terus kemudian siswa juga dapat lebih aktif dalam pembelajaran, karena apalagi kalau PJK itu kan terutama banyak praktiknya daripada bagian pemahamannya, jadi memang membutuhkan siswa-siswa yang diharapkan supaya lebih aktif seperti itu. Namun saya juga melihat tadi ada beberapa kelompok yang selama diskusi berjalan itu ada salah satu siswa yang tidak mengikuti diskusi dengan sesama, sehingga dia cuma bermain itu. Nah, apa sih langkah-langkahnya untuk menghadapi siswa yang kurang fokus dalam diskusi kelompok itu? Jadi mungkin salah satu langkah yang saya lakukan ke depannya yaitu lebih mengidentifikasi siswa tersebut. Jadi mungkin mulai dari keluarga, mulai dari keseharian anak tersebut, apakah perhatian dari orang tua seperti apa, terus kemudian selanjutnya juga tentunya langkah saya yaitu berkolaborasi atau bekerjasama dengan wali murid. Jadi tujuannya supaya wali murid juga ikut andil dalam proses pembelajaran yang harus kita. Ya, itu ide yang sangat bagus Pak Erik. Bapak juga bisa mencoba memberikan tugas yang lebih tingkat pemahaman yang tinggi dan coaching siswa diskusi kelompok berjalan dengan baik. Setelah kita melakukan diskusi ini, menurut Bapak apa sih yang pelajaran yang bisa diambil dari pertemuan kita kali ini? Jadi pelajaran yang dapat saya ambil setelah kita melakukan observasi kita tadi Pak Budi, jadi ada beberapa hal yang memang perlu saya ketahui, saya kembangkan khususnya kepada peserta didik saya, tujuannya supaya nanti ke depannya peserta didik itu bisa melakukan lebih baik. Bagus sekali. Saya pikir itu adalah langkah yang tepat. Selain itu juga Pak Erik juga bisa